Review Kredivo, kelebihan dan kekurangan. Bicara soal aplikasi pinjaman online di Indonesia, tentu tak akan lengkap tanpa membahas Kredivo. Sejak diluncurkan pada 2016 silam, Kredivo pelan-pelan namun pasti menanjak dan mengukuhkan diri sebagai perusahaan keuangan yang mapan di tanah air. Salah satu alasannya karena Kredivo berani menggarap dua kategori layanan pembayaran yang rata-rata tidak dijumpai secara sepaket pada perusahaan fintech lain, dana talangan dan pinjaman tunai. Oke, sebelum kita lanjut bahasannya, kita ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari Ralinka Project. Sampai awal tahun 2022, Kredivo telah berhasil menggait 5 juta pengguna yang didominasi oleh generasi milenial. Kuartal kedua tahun 2022, transaksi e-commerce yang dibayar menggunakan Kredivo tercatat naik 52% dibanding tahun lalu. Pengguna Kredivo juga telah merambah ke kota-kota non-metropolitan. Kredivo bukan penipu karena terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan nomor S236-NB-213-2018 pertanggal 21 Maret 2018. Calon peminjam tidak perlu khawatir akan penipuan, karena Kredivo merupakan pinjaman online yang legal dan aman. Produk Kredivo. Kredivo memiliki 3 produk pembiayaan, yakni kredit atau cicilan, personal loan atau pinjaman tunai, dan FlexiCard atau kartu kredit. Seperti apa ketiga produk ini? 1. Kredit atau cicilan. Produk kredit dari Kredivo memungkinkan pengguna untuk membeli barang yang mereka inginkan melalui marketplace dan dibayar belakangan. Istilah yang akrab digunakan untuk hal ini adalah pay later. Biasanya e-commerce yang bersangkutan juga memberi fasilitas pay later kepada penggunanya, seperti Shopee Pay Later atau GoPay Later. Bedanya, pay later dari Kredivo menggunakan aplikasi pihak ketiga, sehingga pembeli tetap terhitung lunas di aplikasi e-commerce-nya. Tenor yang dapat dipilih adalah 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Untuk tenor 30 hari, istilah yang dipakai adalah bayar dalam 30 hari. Tenor 30 hari tidak dikenakan bunga sedikit pun alias pengguna hanya melunasi pinjaman pokok sesuai tagihan belanjanya. Namun, limit yang diberikan maksimal hanya Rp1.000.000 saja, jumlah yang tidak terlalu banyak, namun relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak Anda di marketplace. Sedangkan tenor 3, 6, dan 12 bulan akan dikena bunga 2,90%, limit yang diberikan cukup besar yaitu Rp30 juta dengan perincian limit Rp20 juta diberikan di awal ketika verifikasi pendaftaran rampung, dan sisanya Rp10 juta diberikan secara bertahap ketika Anda mengajukan kenaikan limit. 2. Personal loan atau pinjaman tunai. Perbedaan produk pinjaman tunai dengan kredit atau cicilan sudah jelas. Pinjaman tunai dapat dicairkan ke rekening bank Anda dan digunakan untuk berbagai keperluan. Sedangkan kredit atau cicilan hanya untuk melunasi pembayaran di e-commerce dan tidak dapat dicairkan. Ada 2 jenis personal loan Kredivo, yaitu pinjaman mini dan pinjaman jumbo. Pinjaman mini memiliki limit rendah Rp1 juta dengan tenor pendek 30 hari. Suku bunga per bulan yang diberlakukan adalah 2,6%. Selain itu, terdapat biaya administrasi 6% yang dipotongkan langsung dari pinjaman sebelum dicairkan ke rekening debitur. Pinjaman jumbo menawarkan limit yang lebih tinggi hingga Rp5 juta. Tenornya pun lebih panjang, yakni 3 dan 6 bulan. Bunga pinjaman jumbo sebesar 2,6%, juga dikena biaya administrasi sebesar 6%. Sayangnya, pinjaman tunai saat ini hanya diberikan kepada akun premium. Padahal sebelumnya, pinjaman tunai bisa dinikmati juga oleh akun basic, meskipun dengan suku bunga yang lebih tinggi. 3. FlexiCard. FlexiCard adalah kartu yang fungsinya menyerupai kartu kredit untuk berbelanja di merchant offline. Limit dan tenor FlexiCard disesuaikan dengan plafon yang diberikan Kredivo kepada masing-masing pengguna. Suku bunganya mengikuti pinjaman Kredivo yaitu 2,6% per bulan. FlexiCard adalah produk terbaru Kredivo bekerja sama dengan Bank Sampurna dan tidak semua pengguna bisa menikmatinya. Sejauh ini yang bisa mengakses FlexiCard adalah akun premium yang mendapat penawaran khusus dari Kredivo.
4. Suku bunga FlexiCard termasuk tinggi. Berfungsi sebagai kartu kredit, bunga yang diterapkan untuk FlexiCard tergolong tinggi, yaitu 2,6% per bulan atau sama dengan produk cicilan dan pinjaman tunai. Kartu-kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan keuangan umumnya mematok bunga 1,75% per bulan. Secara umum, Kredivo merupakan aplikasi pembiayaan dengan fitur lengkap dan berguna. Pengguna Kredivo rata-rata mengaku mendapat user experience yang bagus dari aplikasi ini. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai review Kredivo, kelebihan dan kekurangan. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.